Madhusudana adalah anak kembar yang mempunyai ego yang sangat besar dalam kehidupannya sejak kecil. Jadi saya terlahir kembar. Sejak kecil saya sering bermain dengan kembaran saya, bersaing, berduel. Kemudian memang dari kecil kami tidak senang diperlakukan sama. Mulai dari pakaian, kemudian porsi makan, kemudian lawan bermain dan sebagainya. Mulai menginjak sekolah dasar, ia mempunyai ambisi untuk selalu mendapatkan ranking terbaik di kelasnya. Yang jauh berbeda dengan kakak kembarnya yang tidak suka dengan akademis. Pada suatu ketika ia pernah tidak mendapatkan ranking kelas di kelasnya. Ada satu cerita saat saya di kelas 5 SD. Jadi waktu itu saya tidak mendapatkan ranking kelas. Karena waktu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SD saya selalu mendapatkan ranking, tetapi pada saat kelas 5 SD itu saya tidak mendapatkan ranking kelas. Perasaan saya saat itu sangat kesal, marah, karena saya merasa bahwa saya orang yang layak seharusnya mendapatkan sebuah ranking itu, tetapi saya merasa tidak puas. Saya marah-marah kepada kakak saya dan ibu saya. Nah, pertanyaan yang masih terbesit dalam pikiran saya waktu saat itu, kenapa saya tidak mendapatkan yang harusnya saya dapat. Mentalitas bersaingnya terus terpupuk hingga ia di jenjang sekolah menengah atas. Waktu itu, pada saat itu saya di kelas 1 SMA ada masuk di kelas yang bukan unggulan. Jadi waktu itu masih merasa tidak terima karena mengapa saya yang harusnya layak mendapatkan kelas unggulan, tetapi malah saya ditempatkan di kelas paling terakhir. Waktu itu saya tidak bisa berkata apa-apa dan merasa harus menjalani ini semua. Sampai akhirnya ayah saya memberikan sebuah buku yang mempertemukan saya dengan buku Chuan Falun. Waktu itu memang saya tidak langsung membaca buku Chuan Falun itu, tetapi saya melihat pertama kakak saya di sekolahnya, karena saya tidak satu tempat sekolah, di sekolahnya itu Falun Dafa sudah dimasukkan dalam ekstrakurikuler, sehingga setiap minggu kakak saya terus berlatih di sekolah. Yang saya lihat pertama adalah kakak saya jauh lebih tenang, sangat santai dan damai menjalani semua aktivitasnya selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, ayah saya yang memberikan saya buku Chuan Falun, saya melihat perubahan 180 derajat. Itu perubahan yang drastis. Jadi ayah saya pertamanya memang pemarah, kemudian dia perokok, selain itu juga sering berjudi. Semenjak dia berlatih Falun Dafa dan membaca buku Chuan Falun, perubahan itu terjadi. Jadi ayah saya sudah tidak kembali marah-marah, kemudian keinginan merokoknya sudah hilang sama sekali, dan sudah mengurangi kegiatan yang namanya berjudi. Madhusudana kemudian bertanya-tanya tentang isi dari buku Chuan Falun tersebut. Apa yang terkandung di dalamnya? Akhirnya, ia membaca buku itu dan berhasil menghabiskan 9 ceramah dari isi buku Chuan Falun. Saya berhasil menghabiskan 9 ceramah yang ada di buku Chuan Falun. Banyak pemahaman dan prinsip dasar yang saya pahami dari buku Chuan Falun. Jadi hal yang pertama itu tentang kehilangan dan memperoleh, kemudian mentalitas pamer, nafsu bersaing, transformasi karma, itu yang masih melekat. Sampai saat ini pemahaman saya bagaimana saya mengenali diri saya sendiri, terutama mentalitas ego saya, sampai akhirnya saat itu pemahaman yang sudah saya miliki, akhirnya saya berusaha untuk berselaras dengan karakter alam semesta sesuai dengan yang ada di buku Chuan Falun, sejati, baik, dan sabar. Jadi setiap semua kegiatan yang saya lakukan, saya berusaha untuk mematur diri menjadi seorang yang sejati, baik, dan sabar. Perubahan perilaku itu seiring berjalan waktu saya mencoba terus ketat untuk mematur diri. Secara perlahan
mukjizat itu muncul. Jadi masuk ke kelas 11, entah kenapa saya dipindahkan kembali di kelas unggulan. Saat itu saya sungguh sangat beruntung. Kemudian teman-teman saya itu memang pertama melihat saya mungkin lebih cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Kini teman-teman saya kembali senang bermain dan bergabung bersama saya, menanyakan beberapa hal tentang pelajaran, dan saya sangat senang untuk berbagi bagaimana saya memahami dalam buku Cuan Falun, mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Dengan mematuk diri pada prinsip sejati, baik dan sabar, Madhusudana senantiasa berusaha mengharmoniskan hubungannya dengan orang lain. Dan ketika lulus SMA, ia berhasil mendapatkan universitas yang menjadi idamannya dengan mudah. Setelah masuk ke jenjang kelas 12 SMA, saya lulus di kelas 12 dan masuk perguruan tinggi. Nah, pada saat masuk perguruan tinggi, sungguh sangat beruntung saya bahwa hanya dengan menyetor nilai raport, yaitu waktu itu jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, hanya dengan menyetor nilai raport saya sudah bisa diterima di universitas yang saya inginkan. Lulusan terbaik pun dapat diraihnya setelah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Saya berhasil mendapatkan lulusan terbaik cum laude, itu dengan IPK 3,5 ke atas. Saya sungguh sangat bersyukur sampai akhirnya saya mendapatkan tempat kerja menjadi seorang guru di sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta pun saya tetap berusaha untuk mematuk diri menjadi seorang yang sejati, baik dan sabar. Bagaimana memperkenalkan murid-murid saya tentang Falun Dafa. Saya bertekad dan saya ingin setiap orang yang saya temukan, saya arahkan menuju hati yang lebih murni dan lebih baik dengan mengenal Falun Dafa ini.